Baru-baru ini di Goa, Sulawesi Selatan diselenggarakan Festival Keraton Nusantara. Sejumlah raja atau sultan tampil di sana lengkap dengan pakaian dan atribut kerajaan, bahkan dengan pasukan kerajaan. Kegiatan ini menimbulkan pertanyaan, di zaman modern seperti sekarang ini, apakah masih cukup banyak kerajaan yang masih bisa bertahan? Kalaupun mereka bertahan, apa peran dan fungsi kerajaan di abad modern ini? Untuk itu Kiki Andy mengundang beberapa raja untuk tampil di sini dan menceritakan peran dan fungsi mereka masing-masing sebagai raja, sebagai sultan, sebagai putra mahkota di abad modern ini. Salah satu di antaranya adalah Pangeran Edward Shah Verno. Terima kasih Anda sudah mau datang di Kiki Andy ya. Ini pakaian Anda sebagai raja? Ya, pakaian kebesaran. Pakaian semacam ini kapan Anda gunakan? Pada saat upacara yang besar, upacara yang sangat besar, atau dalam hal-hal tertentu. Kalau Anda dalam pakaian seperti ini sebagai seorang raja, biasanya misalnya saya ini harus manggil apa ke Anda? Kita tidak bisa mengklaim seorang sultan, seorang raja itu berlaku kepada seluruhnya. Lalu Misalnya, siapa? Rakyat Anda itu siapa? di mana dislokasi, di mana kerajaan kita ada, masyarakat kita, di situ kita ada satu tata cara pemanggilan kepada yang lebih tua, pemanggilan dari seorang anak kepada bapak, dari seorang adik kepada kakak, dari seorang paman kepada kemenakan. Karena seorang kakek memanggil saya berbeda dengan seorang paman memanggil saya, berbeda seorang kakak memanggil saya, berbeda seorang adik memanggil saya, ataupun orang lain dengan masyarakat memanggil itu berbeda. Astaga, rumit sekali ya. Itu nggak ada yang keliru-keliru gitu ya? Karena itu sudah adat, sudah kebiasaan yang dianggap patut, ya dia tidak keliru. Nah, Anda mengistilahkan rakyat Anda nggak bisa, hai rakyatku, itu nggak bisa ya? Untuk sekarang ini, kita bukan menganggap mereka sebagai rakyat, tapi kerabat. Kerabat. Oh. Kalau rakyat, kita sama seperti ini. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Ini Anda tadinya putra mahkota, kemudian mengambil dari ayah atau Ya. dari keluarga yang lain? Kalau dari adat Skalabra, ya, itu seorang sultan, itu berdasarkan keturunan yang lurus, tidak terputus, tertua dari garis ratu. Itu adat. Artinya dia haruslah anak dari seorang ratu. Biasanya raja kan punya gelar, kalau Anda gelarnya apa? Ada beberapa gelar saya, tapi yang sering saya pakai Sultan Skalabra yang di Pertuan ke-23. Baik, bagaimana kita lihat cuplikan kegiatan Sultan Edward.
Tadi itu sekilas ada satu upacara kerajaan ya. Ini upacara apa nih sebenarnya tadi itu? Itu pada saat tahun 2007 itu ada peresmian monumen di Bandar Lampung, yaitu monumen adat Sebatin. Secara umum Lampung itu satu, tradisinya itu tradisi adat pepadun, yaitu mengagungkan singgasana. Bermuara kepada dua tradisi, yaitu tradisi adat Sebatin dan tradisi adat pepadun. Di sana dibangunlah monumen sebagai bentuk simbol dua tradisi tersebut. Nah, pada saat pembangunan dan peresmian daripada monumen di Bandar Lampung, saya bersama wali kota dan juga Kapolda Lampung datang kemudian untuk menandatangani prasasti pada peresmian patung Sebatin di Bandar Lampung itu. Kenapa harus ada rumah-rumahan jalan begitu, apa itu? Karena perhelatan itu dilakukan dengan perhelatan tata cara adat Sebatin, bagaimana raja berjalan. Itu perangkat kebesaran seorang raja di dalam adat Sebatin berjalan, itu ada 3 kebesarannya. Satu kebesaran awan gemisir namanya, itu seperti tenda yang berjalan, itu seperti awan yang berjalan. Kedua tanduan, itu ditandu. Dan ketiga titikuya, artinya seperti titiannya kura-kura itu yang ditaruh di tanah, dipegang oleh komunitas itu pada saat itu. 3 hal itu adalah merupakan kendaraannya Sebatin, seorang sultan, dan hanya dia sendiri yang berhak, atau atas kehendaknya dilaksanakan pada saat waktu. Nah, pada saat peresmian patung Sebatin itu, karena kita datang dalam rangka penyelenggaraan, maka seluruh perangkat seorang sultan pada saat berjalan digelar oleh rakyatnya. Itu rakyat dari skala berat semua yang datang ke Bandar Lampung. Raja dibilang keturunan berdarah biru. Maksudnya apa? Kalau Anda tahu nggak kenapa Anda dan keturunan dibilang berdarah biru? Mungkin begini ya, ini kalau kita lihat secara umum. Iya. Kalau kita lihat langit itu tinggi, dia berwarna biru karena sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat laut itu dalam, kenapa dia biru? Karena sangat dalam. Kalau kita lihat kolam itu jernih, karena jernihnya dia juga berwarna biru. Oleh sebab itu, kalau darah itu mempunyai grit, mempunyai kebesaran, akhirnya disebut juga lah darah itu darah biru. Bukan darah emas, harusnya kan darah emas, tapi darah biru. Baru tahu. Menarik ya, kita banyak belajar di sini. Tapi siapakah Sultan Edward sehari-hari? Apa pekerjaannya? Tetaplah bersama saya di Kikendi. Pak Edward ini pernah nangkep pencopet yang belakangan ketahuan bahwa itu ternyata kerabat Anda sendiri. Sebagai raja kan Anda harus ngayomi melindungi rakyat Anda. Bagaimana Anda menyikapi kondisi seperti ini ya? Kembali ke Sultan Edward ini ya. Anda lahir sebagai keturunan raja, kemudian Anda menjadi raja di tengah situasi yang serba modern seperti sekarang ya. Bagaimana Anda memosisikan diri Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari dan dalam kehidupan Anda sebagai raja? Itu bagaimana sih? Dalam kita memposisikan diri sebagai anak bangsa, sebagai bagian daripada suatu komunitas adat ini harus kita cintai. Kita mendapat amanah untuk duduk dalam satu komunitas sebagai pimpinan key person ataupun raja atau tokoh adat ataupun sultan di sana. Kita berusaha untuk melestarikan satu warisan itu. Tapi pada satu segi, sebagai anak bangsa juga yang kita berkiprah di dalam satu kegiatan, misalnya ikut di dalam pemerintahan, kita juga tahu pada struktur lain itu, kita ikut seluruh aturan-aturan main yang ada di dalam struktur tersebut. Iya, menarik. Tapi boleh tahu nggak suka dukanya jadi raja ini? Raja zaman sekarang ini bukan raja zaman dulu. Raja zaman dulu kita punya tanah, kita bisa nagih cukai, nagih pajak. Kalau orang melakukan transaksi, mereka datang ke raja dulu. Kalau sekarang raja itu tidak mendapat hal-hal tersebut.
Kenapa? Karena sekarang ini tanah itu di bawah kekuasaan negara, pajak itu dipegang oleh negara, sehingga raja itu harus membangun satu kemampuan di dalam komunitas adatnya untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa eksis. Pertanyaan yang belum terjawab, selain sebagai raja, sehari-hari Pangeran Edward ini apa sih pekerjaannya? Akhirnya kita tahu bahwa Pangeran Edward sehari-harinya ternyata polisi Anda ya. Dan tadi itu dalam kaitan Anda sebagai Kapolres Jakarta Barat. Sekarang antara Anda sebagai raja dan Anda sebagai polisi, bagaimana memilah-milah tugas dan tanggung jawab ini? Sebagai polisi kan sudah ada tanggung jawab tugas, sudah ada mekanisme tugas, sudah ada kode etik tugas dan lain sebagainya. Sebagai raja, kita di dalam komunitas kita, dalam lingkungan kelompok, di tengah-tengah kerabat kita. Kita menata, memelihara, melestarikan, mengembangkan, mendinamisir budaya yang ada di dalam tanggung jawab adat kita. Ya, Anda sebagai polisi, sekaligus raja ini. Nah, Anda kan punya rakyat, kerabat yang Anda sebut kerabat tadi. Sebagai polisi, ini sekarang sebagai polisi nih ya, Pak Edward ini pernah nangkep pencopet yang belakangan ketahuan bahwa itu ternyata kerabat Anda sendiri. Nah, ini kan dilema nih. Sebagai raja kan Anda harus ngayomi, melindungi rakyat Anda. Tapi begitu ada rakyat yang ketangkep begitu, Anda sebagai polisi, bagaimana Anda menyikapi kondisi seperti ini ya? Oh ya, itu dulu waktu di Bekasi. Pada saat saya jadi Kasat Reskrim, jadi penodongan, ada 8 orang, itu ditangkap oleh anggota. Pada saat saya melakukan pemeriksaan, tiba-tiba mereka bertutur dengan tuturan sapaan di wilayah apa. Oh, jadi mereka tahu Anda ini raja? Raja mereka? Ya, mereka tahu, saya tidak tahu. Saya tahu. Pada saat itu saya jelaskan pada mereka, kalau sudah begini hukum harus ditegakkan. Setelah mereka diproses, ditahan, pada waktu pemeriksaan saya sambangi juga, saya kasih makan, saya kasih rokok. Sebagai raja? Ya, sebagai kerabat. Mereka bisa memahami itu ya. Kalau Anda sebagai raja, Anda punya perangkat kerajaan tentu ya. Ya. Termasuk Anda punya, saya nggak tahu, kalau di kerajaan Majapahit kita kenal Mahapati Gajah Mada misalnya. Anda punya Perdana Menteri seperti? Ada. Kalau di sini ada hadir nggak Perdana Menteri Anda? Boleh berdiri yang merasa Perdana Menteri? Polisi juga. Pada saat apa Perdana Menteri menggantikan fungsi raja? Kalau beliau ini tidak bisa hadir, kakanda saya, tentu beliau sendiri yang menyampaikan, saya tidak bisa hadir di acara itu, maka kamu yang akan mewakili. Dan kakanda saya ini tidak mengurus masalah keadatan di luar, yang ngurus saya. Kalau nanti masalahnya tidak bisa selesai oleh saya, baru saya minta petunjuk dari kakak saya. Ini kalau pengalaman saya membaca buku-buku sejarah atau nonton film-film tentang sejarah, itu kan sering ada upaya untuk menggulingkan raja oleh Perdana Menteri. Pernah nggak terpikirkan bagaimana Perdana Menteri menggulingkan rajanya? Saya lahir Anda batin. mengangguk-angguk kelihatannya pernah ini ya.
Saya lahir batin tidak pernah seperti itu. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya Tunggu harus dulu, setia karena pada- tidak menarik untuk menjadi raja atau kemungkinan untuk menggulingkan raja ini yang tidak ada. yang saya tertarik kesetiaan saya pada kakanda saya. Nah, sekarang boleh tahu apa pekerjaan atau jabatan Anda sehari-hari? Sekarang jadi Kapolres Jakarta Pusat. Pertanyaan terakhir, sebagai raja, apa kontribusi Anda pada negara NKRI? Kalau kita lihat sejarah-sejarah kerajaan, satu hal yang kita bisa tangkap di sana adalah para penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan dan kerajaan adat ini adalah pemegang budaya lokal. Mereka sebagai pusaran budaya di dalam wilayah dislokasi daripada kerajaan adatnya. Komunitas-komunitas lokal tersebut yang dikelola secara baik itu akan memberikan kontribusi terhadap negara sebagai perekat. Karena bagaimanapun juga negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk daripada pemberian, keikhlasan, keinginan, kehendak, kata Ernest Renon, pada di seluruh bangsa ini untuk menyatu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi salah satu kontribusinya adalah dia bagaimana dia menjadi perekat. Unsur pemersatu daripada bangsa. Baik, menarik sekali. Sultan Edward, terima kasih untuk hadir di Kikendi dan Anda bisa memberikan tadi kontribusi karena banyak juga yang menganggap adanya raja-raja justru untuk memisahkan diri dan membangun kerajaan atau teritorinya sendiri, tapi Anda sekarang meyakinkan kita bahwa tujuan semua ini justru sebagai alat perekat. Ini menarik sekali. Dan Sultan Delhi ke-14 adalah raja termuda di Indonesia. Dia dinobatkan menjadi raja pada usia 8 tahun. Siapa dia dan mengapa dinobatkan pada usia semuda itu? Ikuti terus Kikendi.